Setelah dinilai posisi Jokowi semakin lemah, ini juga berdampak pada Bahlil yang dikabarkan akan dikudeta sebagai ketum Golkar karena dia lebih dekat dengan Jokowi tentunya. Dan meski kabar ini sudah banyak yang membantah, tetapi menjadi kian masuk akal jika kita melihat konstelasi politik saat ini. Kita simak video berikut ini. Ternyata kalau kemudian itu yang terjadi dan kemudian Partai Golkar ini diambil alih atau diganti dari Bahlil diganti sebagai ketua umum Partai Golkar dan orang yang dipilih itu orang yang kemudian mendapat restu dari istana dan dipastikan harus seperti itu kalau terjadi pergantian ketua umum, ya ini posisi Prabowo semakin menjauh dan semakin kuat dia. Ini maksud saya semakin menjauh dari Jokowi dan semakin kuat gitu. Karena dengan begitu dia akan mengendalikan Golkar yang memiliki kursi kedua terbanyak di parlemen dan kemudian juga menarik PDIP yang memiliki kursi terbanyak di parlemen bersama dengan Gerindra. Ini udah cukup tiga besar partai politik semua ada di tangannya Prabowo Subianto. Nah, kalau Jokowi bagaimana? Pertaruhannya dia tinggal di PSI. Tapi kalau lihat PSI dan pengaruh Jokowi yang terus melemah, ya posisi tawarnya Jokowi itu akan semakin melemah juga. Jadi seperti aksioma saja ini semakin kalau yang aksioma yang satu melemah yang makin kuat. Tapi kalau dalam kasus ini misalnya kalau Jokowi semakin melemah posisi tawarnya terhadap Prabowo Subianto, ya posisi tawar Bahlil itu di depan para pengurus dan kader Partai Golkar itu akan semakin melemah juga. Dan dalam soal begini para politisi Golkar itu sudah terbiasa dingin secara profesional ya. Dia nggak ada mengingat hubungan yang sentimental, emosional dan sebagainya. Kalau lu jadi ketua umum Partai Golkar dan lu sudah berseberangan dengan presiden yang sedang berkuasa, ya goodbye. Pak Jokowi sudah pensiun, seperti saya. Sudah ada presiden baru, namanya Prabowo Subianto. Jadi artinya memang sekarang ini Bahlil mulai kehilangan patron. Sementara dengan Presiden Prabowo tentu saja hubungannya dengan Jokowi sangat berbeda. Dan sikap itu kan sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Bahlil ketika sidang perdana rapat paripurna kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Pada waktu itu kan video dan fotonya viral banget. Ya dengan Pak Prabowo salamannya biasa saja seorang presiden, tapi dengan wakil presidennya yakni Gibran Rakabuming, anaknya Jokowi, dia sampai cium tangan. Jadi derajat hubungan itu menunjukkan derajat hubungan di antara mereka dengan Pak Jokowi seperti apa. Dengan anaknya saja dia cium tangan. Tapi bahwa kemungkinan akan ada munaslup itu dengan cepat dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Dia menyebutnya itu hoax, nggak ada rencana itu katanya. Kemudian Wakil Ketua DPD Golkar Jakarta Basri Baco juga menyebutkan itu halusinasi dan hoax dan katanya itu hanya ingin memecah belah Partai Golkar. Ini kalau lihat nama-namanya ini semua orang Indonesia dari Indonesia Timur ini terutama dari Sulawesi Selatan ini. Ini kelihatannya juga jadi basis mendukung dari Bahlil sekarang. Nah, tapi ini yang cukup menarik juga, ini ada bantahan dari Ketua Umum Soksi. Soksi ini Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia. Ini organisasi buruh yang didirikan oleh Brigjen Suardiman. Ini yang kemudian menjadi salah satu KINO ya, kelompok Indo organisasi yang mendirikan dan didirikan oleh Partai Golkar. Jadi ini organisasi pionir yang mendirikan Golkar gitu ya. Dia ikut membantahnya. Padahal kita tahu bahwa kalau betul yang dicalonkan itu adalah Nusron Wahid, dia adalah kader Soksi juga gitu. Tapi menurut dia kalau dilakukan sekarang kata ada munaslup, kata dia itu bunuh diri ya. Di tengah posisi mereka yang sangat solid Golkar katanya. Tapi pertanyaannya kemudian apa sesungguhnya alasan Bahlil yang kok dia mau diganti ini? Saya pertama kali membacanya ini di portal ratastv.co. Dia menyebutkan ini isu ini pertama kali dan kemudian belakangan muncul bantahan-bantahan dan banyak dimuat di media-media online nasional. Disebutkan ada beberapa alasan mengapa Bahlil itu harus segera diganti. Pertama, katanya manuver Bahlil di Kabinet Merah Putih sering merusak citra pemerintah, sekaligus mencoreng nama baik Golkar. Kebijakan Bahlil sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi saat itu sangat melukai rakyat kecil yang notabene adalah pemilih setiap Partai Golkar. Seperti larangan pengecer menjual LPG 3 kg, lalu pemberian investasi tambang di Raja 4 yang saat itu Bahlil menjadi Menteri Investasi. Bahlil disebut turut bertanggung jawab atas penerbitan izin yang dinilai merusak kawasan konservasi Raja 4 itu. Alasan lain, ini dia rupanya cuma mengutip sumber saja. Bahlil telah menopang kepentingan Jokowi yang saat ini sudah tidak menjadi presiden. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Tentu ini tidak sesuai dengan arah Golkar yang saat ini ada di dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo.
Selain itu, banyak pihak di internal Golkar membuat penilaian bahwa Bahlil gagal memposisikan partai sesuai arah kekuasaan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Harusnya menjadi partai yang siap beradaptasi, bukan malah menjadi penopang bayangan kekuatan masa lalu. Ini maksudnya Jokowi. Apakah ada alasan lain? Masih ada alasan lain. Misalnya perilaku Bahlil, baik pribadi yang kontroversial maupun secara struktural tidak menguntungkan Golkar di mata rakyat. Lalu banyak senior Golkar yang disingkirkan dan lebih banyak mengakomodasi orang baru yang tidak proporsional di struktur partai. Saya kira memang alasan ini inline dengan seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang udah nggak sejalan dengan presiden, pasti akan didongkel gitu. Nah, belum lagi memang Bahlil ini banyak menyingkirkan tokoh-tokoh senior ya di pengurusannya itu. Bahkan waktu itu dia hanya bertahan dengan pengurus harian saja dan untuk mengisinya cukup lama gitu. Jadi kalau membaca alasan itu masuk akal itu dia diganti. Bagi Golkar kayak kalau udah alasannya betul ya, itu tidak ada tawar-menawar. Tapi sekarang ini dengan adanya abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto, ya orang membacanya itu sebagai tanda-tanda bahwa Jokowi itu sudah mulai kehilangan gripnya terhadap Prabowo. Ya kalau kemudian Jokowi juga sudah mulai kehilangan pengaruh, otomatis ya Bahlil nggak punya patron lagi yang bisa diandalkan. Nah petanya sekarang mulai berubah. Ya wajar kalau kemudian ada upaya untuk menggusur Bahlil. Ini namanya untung-untung berhadiah ya, coba-coba ya kalau bisa digusur, kenapa tidak? Tapi yang saya baca di Ratas TV tadi katanya Nusron sudah dapat persetujuan dari istana. Nah kalau sudah dapat persetujuan dari istana itu selesai barang ya. Ini kalau clear, kalau benar ya informasinya bahwa itu sudah disetujui Prabowo gitu, clear barang itu. Karena saya sebutkan Nusron ini juga punya kedekatan. Pada Pilpres kemarin dia menjadi sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Jadi orang penting dia, makanya kemudian dia mendapat jabatan sebagai Menteri ATR BPN. Dan juga saya sebut tadi dia adalah anggota SOKSI, salah satu Kino yang mendirikan dan didirikan Golkar. Artinya ini dia darah biru Golkar. Nah selain itu latar belakang dia, ya ini kan Nahdien, Nusron Wahid ini. Dan dia bukan sekedar Nahdien kaleng-kaleng, karena dia pernah menjadi ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Jadi dia akan jadi figur yang lengkap. Dia jaketnya bisa hijau tapi dalamnya bisa kuning atau sebaliknya. Saya kira dia hijau dulu ya di luarnya ya karena NU pasti hijau dan dalamnya kuning. Ini kayak semangka kuning lah Nusron ini. Jadi dia stakeholdernya banyak, backupnya juga banyak, Soksi di Golkar dan kemudian NU di belakangnya. Jadi kalau dari sisi keterwakilan ormas Islam dan juga Golkarnya ini dia akan menguntungkan kalau kemudian dia yang menjadi ketua umum Partai Golkar dibandingkan dengan Bahlil yang lebih dia andalannya dia hanya menyantol kepada Pak Jokowi saja gitu. Pada waktu Bahlil mau menjadi ketua umum itu pun sebenarnya dia sempat dipersoalkan karena statusnya ya Bahlil ini, kalau makanya saya bilang backup nggak cukup kuat sesungguhnya kecuali Jokowi, karena di Golkar sendiri dia dipertanyakan soal kekuningannya itu karena kan ini syaratnya untuk menjadi ketua umum itu harus pernah setidaknya menjadi ketua DPD satu atau setingkat di bawahnya, dalam hal ini DPD. Nah, kemudian pada waktu itu ada penjelasan dari Idrus Marham, itu mantan sekjen Partai Golkar yang sekarang jadi senior di Bapilu. Saya nggak tahu jabatan istilahnya agak aneh ini. Pokoknya dia semacam koordinator Bapilu kalau tidak salah seperti itu. Dia menyatakan bahwa pada waktu dia menjadi sekretaris jenderal mendampingi Abu Rizal Bakri sebagai ketua umumnya, ketua umum Partai Golkar, dia pernah menandatangani struktur pengurusan DPD 1 Papua dan di situ ada nama Bahlil sebagai bendahara umumnya.